Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang patologi birokrasi. Yuk simak video kami sampai habis ya. Patologi dalam birokrasi. Peran birokrasi dalam kemajuan pembangunan sebuah negara sangatlah vital. Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk atau layanan yang diberikan oleh birokrasi seperti layanan kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, administrasi kependudukan, dan lain-lain. Pengertian patologi birokrasi. Para ahli mengadopsi istilah patologi ke dalam ilmu administrasi dengan tujuan untuk memberikan analog atau gambaran bahwa dalam tubuh birokrasi pemerintahan pun terdapat berbagai macam penyakit. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa birokrasi sebagai mesin pembangunan ternyata memiliki kondisi yang sama persis dengan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Pada akhirnya, keberadaan dari penyakit-penyakit tersebut dikhawatirkan akan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Ragam dan jenis patologi birokrasi. Menurut Caiden, jenis patologi birokrasi sangatlah banyak. Namun, secara garis besar terdapat dua jenis patologi birokrasi yang menjadi fokus perhatian para ahli, yaitu red tape dan maladministration. Jenis patologi birokrasi yang pertama adalah red tape. Kita merujuk pada pendapat Schultz. Istilah red tape secara historis mengacu pada pita sempit, narrow ribbon, yang digunakan saat Inggris dan Amerika Serikat mengikat paket dokumen legal dan dokumen pemerintah. Istilah ini dipopulerkan oleh Sidney Smith, Thomas Charlie Lee, dan Herbert Spencer pada abad ke-19. Faktor-faktor penyebab patologi birokrasi. Terkait dengan red tape, Bozeman mengajukan dua penyebab utama terjadinya red tape sebagai berikut. 1. Aturan terlahir dalam kondisi buruk. Artinya bahwa beberapa aturan pada awal pembuatan atau kelahirannya memang tidak dirancang dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif atau disfungsional dan tidak menuju sasaran. Aturan dalam hal ini adalah masyarakat. Sumber dari tidak efektifnya aturan tersebut meliputi A. Pemahaman yang tidak memadai. B. Peluasan kekuasaan sendiri dan fungsi-fungsi yang tidak sah. C. Jumlah kompromi negatif. D. Kontrol yang berlebihan. E. Jumlah akumulasi proses yang menjadi negatif. 2. Aturan bagus yang kemudian menjadi buruk. Artinya bahwa selain terdapat aturan yang memang benar-benar buruk, di sisi yang lain juga terdapat aturan yang bagus. Namun sayangnya, aturan yang bagus tersebut berubah menjadi buruk. Hal ini terkait dengan rendahnya kualitas hubungan yang terjadi dalam lingkungan organisasi dan siklus hidup organisasi yang tidak mendukung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut sebagai berikut. 1. Penyimpangan aturan. 2. Entropi aturan. 3. Perubahan dalam implementasi aturan. 4. Perubahan dalam objek fungsional. 5. Perubahan dalam kemanjuran aturan. 6. Ketegangan aturan. 7. Penambahan aturan. 8. Kesalahan dalam penerapan aturan. Terkait dengan maladministrasi, Caiden menyebutkan bahwa terjadinya maladministrasi khususnya korupsi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tidak adanya ideologi pelayanan publik. Ideologi pelayanan publik merupakan bagian esensial yang seharusnya dimiliki oleh para pelayan publik atau aparatur negara. Tidak adanya ideologi pelayanan publik dapat menyebabkan disorientasi seorang pelayan publik dalam memberikan pelayanan publik. 2. Pengasingan. Ketika masyarakat diasingkan atau dijauhkan dari pemerintahan, maka patologi birokrasi termasuk dalam hal ini juga korupsi di birokrasi akan dapat dengan mudah mewabah di seluruh lingkungannya. Beberapa faktor yang menyebabkan pengasingan tersebut sebagai berikut. Sekresi, elitisme, hak istimewa, ketidaksetaraan, pencabutan hak, persaingan komunal. 3. Tidak adanya kebajikan bagi sipil. Dalam kebajikan sipil, masyarakat akan mematuhi standar tinggi dalam berperilaku secara etis. Mereka menganggap tindakan korupsi itu salah bersumber dari keyakinan dirinya. Mereka menyadari konsekuensi disfungsional dari korupsi. Lebih penting lagi, mereka menahan godaan untuk menikmati korupsi. Partisipasi masyarakat dalam mendukung birokrasi. Pengertian dan pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam administrasi publik adalah sarana berkolaborasi dengan masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya,
Partisipasi masyarakat merupakan cara yang paling menjanjikan untuk melibatkan masyarakat dan memusatkan perhatian manajemen publik terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Beberapa ahli juga memberikan penekanan bahwa menyediakan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan merupakan strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Ragam dan jenis partisipasi masyarakat. Jenis partisipasi dapat dibagi dua bentuk, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Nabatchi dan Leininger menyebutkan partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang dilakukan dengan memengaruhi keputusan, terutama melalui pemberian suara kepada perwakilan mereka atau menyumbangkan uang kepada kandidat maupun isu pilihan mereka. Sedangkan partisipasi langsung berbentuk keterlibatan masyarakat secara pribadi dan aktif dalam memberikan masukan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Partisipasi langsung memiliki tiga bentuk utama, yaitu fiktif, konvensional, partisipasi masyarakat dan birokrasi. Singh menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan bergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah ruang yang diberikan kepada masyarakat oleh negara dalam proses pemerintahan yang telah ditentukan. Yang kedua, adanya sikap apatis terhadap tidak berfungsinya pemerintah dengan baik yang pada akhirnya membuat enggan untuk berpartisipasi. Efektivitas partisipasi masyarakat dalam birokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya membutuhkan prasyarat tertentu yang dapat membuatnya lebih efektif. Beberapa aspek penting tersebut, yaitu kepemimpinan politik yang baik, a. masyarakat yang diakui dan kompeten, b. pejabat publik yang bertanggung jawab, c. masyarakat umum mendapatkan informasi yang cukup dan kooperatif, d. memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan jelas dan tepat, e. jaringan komunikasi yang terorganisasi dengan baik, f. pihak berwenang dan masyarakat yang terlibat harus menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab, g. melakukan survei tentang lingkungan yang menjadi tujuan partisipasi, h. partisipasi di semua tingkat, baik pedesaan maupun perkotaan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk memengaruhi efektivitas, terutama dalam memberikan rasa keterbukaan dalam partisipasi masyarakat, yaitu 1. Komitmen. 2. Menegakkan hak masyarakat terhadap informasi, konsultasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik. 3. Kejelasan tujuan dan batasan baik dalam pembagian informasi, konsultasi dan partisipasi harus didefinisikan dengan baik sejak awal. 4. Terkait dengan waktu, partisipasi masyarakat harus mendapatkan waktu yang memadai. 5. Seluruh masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang sama serta berbagai saluran untuk mengakses informasi, memberikan konsultasi, dan berpartisipasi. 6. Sumber daya baik sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang memadai diperlukan untuk partisipasi yang efektif. 7. Diperlukan inisiatif untuk terlaksananya koordinasi antara seluruh tingkat pemerintahan dalam melibatkan masyarakat. 8. Pemerintah berprinsip pada akuntabilitas untuk menginformasikan masyarakat mengenai masukan yang diterima. 9. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. 10. Kewarganegaraan aktif yang dinamis diiringi pemerintah yang dapat memfasilitasi akses terhadap informasi, mendorong partisipasi, meningkatkan kesadaran, memperkuat pendidikan dan keterampilan kewarganegaraan serta dukungan peningkatan kapasitas untuk organisasi masyarakat sipil.